Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai dengan 13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera setelah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara dan saudariku yang terkasih, setelah melaksanakan tugas besar yang Tuhan perintahkan kepada Elia, yaitu untuk memberi peringatan keras kepada Raja Ahab dan permaisurinya Isabel, Elia kini dalam situasi genting. Ia diancam Isabel hendak dibunuh. Dalam ketakutan yang demikian, Elia kemudian melarikan diri ke Berseba. Dan kemudian ia berjalan 40 hari 40 malam hingga sampai di Gunung Horeb. Pelariannya yang demikian jauh tidak juga membuat hatinya tenang. Ketika Tuhan menyapanya di sana, ia bahkan kemudian menjawab dengan keluh kesah. Allah tahu beban berat yang dirasakan oleh Elia. Allah mengerti dan memahami. Oleh karena itu, kini Allah hendak memulihkan Elia. Maka kemudian datanglah Tuhan menyatakan diri kepada Elia di dalam peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh menakjubkan. Peristiwa yang pertama, datang angin yang kuat dan besar. Angin yang kemudian membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Pasti Elia mengira dalam peristiwa yang demikianlah Tuhan hadir. Bukankah ini peristiwa yang luar biasa yang hanya Tuhan yang bisa melakukannya? Belum pernah ada sebelumnya angin yang membelah gunung, angin yang memecah bukit-bukit batu. Dan itu pastilah Tuhan. Tetapi ternyata tidak ada Tuhan di sana. Begitu juga dengan peristiwa yang kedua, gempa bumi. Sebuah peristiwa yang dahsyat yang pernah mengalaminya. Pasti mereka tahu bagaimana dalam sekejap kekuatan yang luar biasa itu dapat mengubah keadaan, memporak-porandakan keadaan manusia. Tetapi juga di sana tidak ada Tuhan. Peristiwa yang ketiga, adanya api yang tiba-tiba datang membara. Ini juga tidak kalah hebohnya, tetapi ternyata juga tidak ada Tuhan di sana. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengira, menyangka bahwa kedatangan Tuhan selalu dengan cara-cara yang luar biasa, yang heboh, yang menggemparkan. Bahwa kedatangan Tuhan harus didahului dengan mukjizat-mukjizat, harus terjadi keheranan-keheranan yang kemudian membuat orang berdecak kagum dan terketuk hatinya untuk mengikut Dia. Benarkah yang demikian, saudara dan saudara yang terkasih? Di dalam peristiwa Elia, Tuhan tidak menyatakan diri dengan cara yang demikian. Begitu juga mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Allah tidak selalu harus kita kenali di dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa.
Kita menyangka bahwa hadirat Allah itu selalu ditandai dengan kegemparan, kehebohan, dan lain sebagainya. Tetapi sebagaimana di dalam peristiwa di Gunung Horeb ini, Tuhan tidak menyatakan kepada Elia dengan cara yang demikian. Lalu bagaimana Tuhan menyatakan diri? Di sana kemudian peristiwa yang berikutnya terjadi. Adanya suara angin sepoi-sepoi basah. Angin yang lembut, angin yang kemudian menyentuh Elia. Angin yang mendatangkan kesejukan. Disitulah Elia mengenali kedatangan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan datang di dalam hidup manusia dengan cara yang sejuk, dengan cara yang lembut. Ia menyentuh hati manusia sebagaimana yang kita alami di dalam setiap kali ibadah kita. Firman Tuhan datang dengan kesejukan, mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Di sana kita dapat mengenali Tuhan hadir. Di dalam setiap kebaktian, tatkala kita memusatkan diri pada mezbah, maka Tuhan menyapa kita dengan angin yang sejuk, angin yang sepoi-sepoi basah. Kita tidak perlu harus mengalami gempa bumi. Kita tidak harus melihat angin yang membelah gunung-gunung atau menghancurkan bukit-bukit batu. Tetapi justru di dalam kelemah lembutan Allah, itulah yang kita cari. Kita boleh merasa damai dan tentram di dalam sentuhan kasih-Nya, di mana Allah mengampuni kita, di mana Allah memberikan damai sejahtera kepada kita, di mana Allah memberikan berkat-berkat-Nya. Bagi mereka yang percaya itu cukup dan itu menjadikan keyakinan kita. Tuhan merawat kita. Saudara dan saudari yang terkasih, jangan engkau lupakan, Tuhan dekat, Tuhan merawat kita, Tuhan menjaga kita. Dan itu nyata di dalam setiap kemurahan-Nya yang disediakan di dalam kebaktian. Tuhan memberkati engkau semuanya. Sampai jumpa. Amin.